Pak. Pak polisi nih, kita naikin polisi dulu nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, Pak polisi. Masya Allah. Salam kenal Bunda. Ya, sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita closing Bapak terakhir ya Pak ya, karena hari sudah larut malam. Kasihan anak saya juga pengen tidur. Silakan Pak, ada yang ingin disampaikan Pak? Tentang apa? Ana mau nanya Ustazah kan? Jangan panggil saya saja Pak. Panggil saja saya Uni Rifa. Uni Uni atau Rifa. Rifa. Ana mau nanya Uni Rifa tentang ini boleh kan metodenya tentang hadis? Kalau hadis, kalau pemaknaan hadis, saya sudah katakan saya tidak bisa langsung menjawab karena saya harus menelusuri hadis yang kita dapatkan. Karena itu perintah di dalam Islam. Ketika mendapatkan hadis maka harus ditelusuri gitu. Ya. Ana yang mau tanya hadis tentang babun nikah, yaitu bab tentang Bab menikah. nikah. Mm-mm. Ya, yaitu yang bunyinya seperti tunkahul mar'atu li arba'in li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Mhm. Jadi yang mau Ana tanyakan ini Uni, Mhm. kenapa di situ yang pertama kali itu disebutkan hartanya, sementara di agama itu yang terakhir. Bukankah yang paling penting agamanya? Di akhir kata kan dikatakan begitu. Lihatlah Fazfir. hartanya, tampangnya, keturunannya, wajahnya, tapi yang paling penting kan agamanya. Ya, Fazfir. Berarti ketika Allah mengatakan nikahilah 4, 2, 3, tetapi kalau tidak 4, 3, 2, tapi kalau tidak sanggup berlaku adil maka nikahilah satu. Sebenarnya Allah menggunakan bahasa yang sangat lembut kepada hamba-hambanya. Hei manusia, ketika kalian mau menikahi mau 4, kayak mau 3, kayak mau 2 nggak masalah. Tetapi ketika Allah beri tantangan, sebenarnya ini kan penekanan terhadap tantangan. Ini kita contohkan ke ayat lain ya, bahasa Allah ya. Ketika di dalam tantangan, Allah berikan tantangan. Ketika kamu tidak mampu berlaku adil, kalau kamu takut tidak berlaku adil, maka nikahilah satu. Justru anjurannya ada di belakang, Pak. Sama dengan hadis juga ketika Allah katakan, lihatlah hartanya, lihatlah wajahnya, lihatlah keturunannya, tetapi pentingkanlah agamanya. Sebenarnya bahasa Allah adalah bahasa, kalau kita belajar ilmu apa namanya ya di dalam kaidah berbahasa Arab, ya kalau di dalam jatuhnya tuh bahasa, kalau orang filsafat itu ya menggunakan bahasa-bahasa yang dalam sebenarnya pemaknaannya. Justru kita di situ Allah tahu betapa kita ini cenderung kepada harta, cenderung kepada wajah, cenderung kepada siapa anak siapa. Karena Allah tahu kita ini cenderungnya ke sana. Maka Allah katakan itu kayak saya nih. Anak saya tuh suka makan es krim, suka makan, abis itu suka jajan. Pasti bilang, silahkanlah nak kamu makan es krim mau 5 kayak hari ini, kamu jajan mau 50.000 kayak hari ini. Tapi kalau bisa nak kamu belajarlah dulu nak. Itu sebenarnya bahasa bahasa yang luar biasa sebenarnya dari Sang Pencipta atau dari baginda Rasul kita, bahwa kenapa didahulukan harta? Karena Allah tahu kita cenderung ke situ. Kita cenderung mencari pasangan justru melihat harta dulu. Maka Allah katakan itu. Silakan lihat hartanya nggak masalah. Lihat tampangnya nggak masalah. Lihat keturunannya nggak masalah. Tapi apa Di, di di, akhirnya di belakang tadi diperjelasnya Uni ya. diperjelaskan. Yang paling penting adalah agamanya. Ketika agamanya sudah baik, maka yang tiga di depannya pasti akan menyusul, insya Allah. Jadi indah Pak sebenarnya kalau kita belajar kaidah berbahasa apa Arab juga, kemudian kita mengambil hikmah, karena hanya orang-orang yang memiliki penyakit hati yang tidak mampu mengambil hikmah di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Tetapi ketika kita insya Allah mampu mengambil hikmah, maka hikmah itulah buah manis, Pak. Hikmah itulah buah manis. Kita bayangkan Allah berbicara atau
ajaran Nabi kita, bahasanya ke kita itu mengatakan Ya, bahwa betul. aku mengenal kalian Ya, gitu. ya. Aku mengetahui siapa kalian. Mungkin kurang lebih begitu, Pak. Seminim pengetahuan saya, Pak. Mohon maaf kalau seandainya saya tidak sesuai dengan ada mungkin pemahaman ulama-ulama kita yang lain gitu. Karena saya adalah uh, doif, penuh dengan kelemahan Ya. juga. Sangat memuaskan Uni untuk Masya penjelasannya Allah, di babin nikah ini. barakallah. Alhamdulillah Masya Allah, cukup barakallah. terang, sangat terang. Nah, kemudian Masya Uni, Allah. satu lagi boleh Uni? Boleh kembali lagi kalau Nah, bisa saya jawab. Kalau tidak saya jadikan PR. Saya suka gimana diberikan PR. tanggapan kita tentang aliran yang lagi apa namanya ya, Bahai. lagi menonjol pada saat ini khususnya kita di Indonesia ini yaitu apa Salafi. Oke, Salafi. Boleh saya jawab ya. Jadi begini, Tahu saya pribadi, saya pribadi terlahir Muslim, terlahir Muslim, maka saya akan tetap menjadi Muslim. Semoga mati dalam keadaan Muslim. Kita menggunakan bahasa. Salaf artinya adalah ulama terdahulu. Kalau kita bicara tentang salafi adalah mereka yang berusaha mengatakan mereka mengikuti ulama terdahulu. Nah, tetapi saya tidak mau mengeneralisasi. Artinya ketika ada orang yang berkelompok dan mengatakan kami lebih salaf, maka saya berlepas diri dari mereka karena Rasulullah katakan, sesungguhnya aku diutus untuk menjadikan kalian satu sama lain menjadi tawadu agar kalian tidak berselisih paham. Artinya Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kita berkelompok-kelompok walaupun Rasulullah sudah nubuatkan akan ada 73 golongan di antara kalian nanti hanya satu yang masuk ke dalam surga. Nah, kemudian Sunnah Jamaah. kita bicara tentang salaf. Salaf adalah orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang saya akan mengatakan sama seperti kita. Di antara kita ada yang pemahaman agamanya baik, ada yang masih kurang. Jadi tidak bisa kita katakan mentang-mentang mereka salafi maka mereka ilmunya semuanya sama. Tidak bisa. Kita tidak bisa menakar keilmuan seseorang. Tergantung cara orang itu menangkap apa keilmuan yang dia tangkap, bagaimana cara dia mengimplementasikan keilmuan itu sendiri. Contoh begini. Ketika dia mengatakan ini bid'ah, ini haram, ini hal, ini gitu kan. Seandainya mereka bicara begitu. Sementara Rasulullah sendiri mengatakan, aku diutus untuk tidak melaknat, melainkan menjadi rahmatan lil alamin. Sementara Allah saja pernah memarahi Nabi Ibrahim ketika tidak mau memberi makan orang kafir. Allah saja marah, lalu apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim? Kenapa kamu tidak memberi dia makan? Karena dia tidak menyembahmu ya Allah. Aku saja tidak langsung membunuhnya. Artinya Allah saja memberi kesempatan. Lah kenapa kita? Siapa kita mengkafirkan seseorang karena berbeda pemahaman dengan kita? Padahal berbeda pemahaman itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya Ibnu Mas'ud dengan Sayyidina Utsman ibnu Affan. Ketika Sayyidina Utsman ibnu Affan menetapkan bahwa hanya satu kiroat, yang lainnya dibakar, cuma satu aja. Ibnu Mas'ud itu keberatan. Apakah Ibnu Mas'ud dikatakan sebagai orang yang radikal? Apakah Utsman ibnu Affan dikatakan sebagai pembawa bid'ah? Tidak bisa kita mengatakan begitu. Karena sejatinya adalah perbedaan itu seharusnya menjadi rahmat bagi kita umat Islam. Tapi sayang sekali terkadang ketika ada saudara-saudara kita yang mohon maaf sebenarnya tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah, merasa pendapatnya lebih baik lalu merendahkan pendapat orang lain, maka saya khawatir saudara-saudara kita ini masuk ke dalam hadis mereka orang yang sombong tidak mencium bau surga. Lalu sahabat bertanya, apakah aku memakai pakaianku yang indah ya Rasul lalu berbangga diri? Apakah termasuk sombong? Apa kata Rasulullah? Allah menyukai keindahan. Sombong adalah meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Ketika kita sudah menjustifikasi bahwa kita lebih baik, otomatis kita sudah meremehkan orang lain, Pak Ustadz. Artinya, tidak mencium bau surga mereka yang meremehkan orang lain. Sedangkan Allah saja mengatakan jangan menghina sembahan orang lain, apalagi yang menyembahnya. Ini kita mau mengatakan saudara kita seiman bid'ah, kafir. Ya, Nah, terkait tentang sahabat-sahabat saya yang salafi, terus terang, saya punya sahabat dari kalangan salafi. Alhamdulillah kami tidak pernah berdebat karena perdebatan di dalam Islam adalah perdebatan yang harus ditinggalkan walaupun kita benar. Rasulullah cuman sendiri kan katakan, memang ya, cuman kebanyakan kan Uni yang kita dapatin sedikit-dikit mereka mengatakan ini bid'ah, bid'ah, bid'ah ya, itu sedikit-dikit. ujian bagi kita sebenarnya, Akhi.
Kenapa saya katakan ujian bagi kita? Ujian bagaimana besarnya jiwa kita menghadapi perbedaan. Nah, jadi ketika kita diklaim sebagai, bahkan ada hadis atau riwayat yang mengatakan barang siapa yang melaknat seseorang maka laknat itu kembali kepada dirinya. Jadi kalau saya menghukumi seseorang, justru kembali kepada diri saya. Barang siapa yang mengkafirkan seseorang, maka kembali kepada dirinya. Maka saya tidak berani menghakimi seseorang karena jangan-jangan dosa saya lebih banyak daripada orang yang saya hakimi. Karena takaran keimanan hanya Allah yang tahu, tidak ada kita yang tahu. Tetapi kembali lagi tentang salafi. Kalau kita bicara tentang Muhammadiyah, mereka Muhammadiyah artinya adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Apa salahnya? Kita bicara tentang NU, Nahdlatul Ulama, mereka pengikut para ulama. Apa salahnya? Kalau mereka berkata Salafi, pengikut ulama sebelumnya, apa salahnya? Tetapi yang menjadi masalah adalah mereka yang bernaung di sebuah organisasi atau di sebuah komunitas atau di sebuah manhaj atau mazhab, lalu mengklaim bahwa mereka yang paling benar, maka khawatirlah itu akan termasuk ke dalam perilaku sombong, yaitu merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Karena perbedaan sendiri sebenarnya di dalam Islam adalah rahmat. Justru kita sedang diuji oleh Allah. Bagaimana sikap kita menyikapi perbedaan? Tidak mungkin, akhi, kita sama semuanya cara berpikir karena kita beda background, beda keilmuan, beda amalan. Akhi ternyata orang yang rajin tahajud, saya jarang-jarang tahajud. Masa pemahaman agama saya lebih hebat? Tentu tidak begitu. Karena Allah itu memberikan rahmat, Allah sudah katakan, barang siapa yang diberikan pemahaman di dalam hatinya, barang siapa yang dikehendaki bagi dirinya baik, maka Allah akan berikan pemahaman agama baik pula kepada orang itu. Nah, saran saya bagi kita semua yang saat ini, ayo kita tidak perlu terlalu mengangkat tentang perbedaan. Mari kita berlomba-lomba dalam melaksanakan sunnah yang diperintahkan oleh Allah. Gigitlah dengan gigi gerahang Al-Quran dan sunnah. Kita pegang itu semua. Jadi kalau kita sibuk dengan perbedaan maka terbuang waktu, wasting time. Jadi, tapi kalau dengan teman-teman kita yang non-muslim, secara akademis sudah ada keilmuan diskusi lintas agama, sudah ada Em, apa namanya komparasi. Kemudian itulah yang disebut dengan dakwah. Kita berdakwah kepada justru orang yang menyerukan kepada orang yang tidak mengenal Allah, kita perkenalkan siapa Allah gitu. Tapi kalau saya sendiri sangat berharap sekali bahwa tidak akan pernah berdebat dengan saudara saya yang muslim. Walaupun bisa Siap. bisa jadi saya benar gitu. Jadi siapapun mereka, mau manhaj salaf, mau mazhab syafi'i, mazhab maliki, bahkan kita harus malu antara Imam Maliki dengan Imam Syafi'i itu mereka saling berguru. Tapi kita pandai mengkotak-kotakkan diri kita ya kan? Kita pandai mengkotak-kotakkan diri kita. Ibnu Mas'ud dengan Sayyidina Utsman Ibnu Affan berbeda pendapat, tetapi mereka saling mengucapkan kebaikan. Oh, tidak ada lagi pemimpin yang seperti Utsman kata Ibnu Mas'ud. Padahal mereka berbeda pendapat. Imam Maliki dengan Imam Syafi'i ada perbedaan pendapat dari mereka, tapi mereka coba lihat. Insya Allah terkadang kita harusnya malu dengan ulama-ulama kita gitu. Kita yang mengikuti mereka, loh kita pula yang mengkotak-kotakkan diri kita gitu. Gitu. Ya, nih. Ya, Cukup nih. ya Syukron. sama-sama. Sama-sama semoga Allah ampuni atas kesalahan lisan saya pada hari ini.